Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Farah Fadila dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 19650-139. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang graf. Graf itu sendiri adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graf terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai G sama dengan V, E. Nah, G ini adalah graf, V adalah simpul atau vertexnya, dan E adalah busur atau edge. Graf biasanya digunakan untuk merepresentasikan jaringan, peta, untuk mencari jalur peta pendek pada peta, dan penjadwalan atau perencanaan proyek pada penjadwalan, dan lain-lain. Pada graf ini kita akan mengimplementasikan dengan direct graph, yang dimana direct graph itu adalah graf yang menunjukkan asymmetric relationship. Contohnya biasanya kita temukan pada page link yang ada di website. Satu link dapat terhubung dengan link lain, namun link tersebut belum tentu langsung terhubung dengan link awal. Nah, pada program kali ini saya membuat beberapa kelas yang saya jadikan satu menjadi public class graph, yang dimana definisi metode public graph. Pada kelas graph sendiri ini untuk mengimplementasikan graph itu, nah sebelum itu di sini kita akan merepresentasikan graf dengan adjacency matrix, yang dimana pada program dilakukan dengan menyimpan semua vertex dan edge. Nah, pada teknik adjacency matrix di sini digunakan dengan nama vertex disimpan pada array atau bisa juga dalam hash table. Tapi kita di sini menggunakan array, dan hubungan antar vertex atau adjacent ditandai pada sebuah matriks atau dalam bentuk array 2 dimensi. Nah, pada pengimplementasian grafnya di sini terdapat beberapa metode, yaitu public graph, kemudian add vertex, dimana menggunakan metode nanti. Kemudian ada metode dimana edge ini kan adalah karena n sama dan arithmetic play di sini untuk ganti DFS. DFS ini adalah salah satu metode untuk pencarian graf, yaitu operasi mendasar yang ada pada graf, yang dimana kita mencari vertex yang dapat dicapai dari vertex tertentu. Nah, DFS di sini diimplementasikan menggunakan stack. Stack itu untuk menuju ke tercapai terdalam. Namun pada praktik ini kita membahas. Kemudian kita lanjutkan pada metode selanjutnya, connectable. Pada metode connectivity table direct ini, untuk yang nomor 2 pada modul praktikum 10 di sini untuk melakukan connectivity. Kemudian ada metode diverge. Pada metode display vertex di sini untuk menampilkan vertexnya. Di sini menggunakan paragraf P dengan titik. Kemudian ada vertex. Kemudian terdapat metode reset flags untuk mereset programnya. Kemudian ada metode BFS. BFS ini adalah salah satu metode untuk pencarian graf. Berbeda dengan BFS adalah depth first, RFS first search. Nah, BFS kan menggunakan cube. Kemudian ada metode MST, yang di MST adalah expanding yang akan menggunakan untuk hook vertical pada graf dan minimum lain yang dilakukan. Dan BFT dibahas ini dapat digunakan proses touching. Touching ini ada untuk nomor 3 pada praktikum 10. Topological adalah hasil lain dapat dibandingkan dengan graf, di mana item kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Jadi ini ada proses shortnya yang menggunakan topological. Di sini kita harus menampilkan suatu urutan sesuai modul. Kemudian ada
Metode ini digunakan untuk proses topologi shorting di kemudian detect untuk proses algoritma topological juga dilakukan. Lalu di sini ada kelas pada stik. Kemudian terdapat kelas vertex untuk mendeklarasikan vertex. Dia memiliki kelas tersendiri. Lalu kelas graph menampilkan menggunakan main node. Kita mencoba peran. Pada penampilan output kali ini kita menampilkan vertex-nya yaitu A sampai E. Kemudian H dimana sebagai connectivity table atau adjacency dan connectivity table telah ditampilkan. Pada connectivity table, karena kita menggunakan direct graph, maka tidak semua vertex yang dapat dituju dari titik tertentu. Misalkan jika startnya mulai dari titik A, maka dapat tuju E, tidak menuju lain. Sedangkan jika C, maka tidak ada vertex dituju, karena tujuannya di sini E. Kemudian kita mencoba untuk menampilkan topological shortingnya di Serpas. Karena ini tahu mana topologi modul ini, kita membuat vertexnya dengan modul ini kan. Kemudian kita mencoba. Nah, di sini topological short order telah ditampilkan dan sesuai pada modul BAEDG-CFH. Topological shorting di sini adalah shorting yang menggunakan topological yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di modul yaitu dalam memilih mata kuliah. Terdapat mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu sebelum mata kuliah yang lain. Kemudian topological shorting juga dapat memodelkan job scheduling. Nah, pada topological shorting ini terdapat dua tahap, yaitu yang pertama adalah cari sebuah vertex yang tidak memiliki successor. Nah, perlu diingat bahwa topological short tidak dapat dilakukan pada graf yang memiliki cycle. Maka dari itu kita menggunakan metode no successor. Karena topological short ini hanya dapat dilakukan pada direct acyclic graph atau DAG. Nah, di sini pengimplementasiannya kita lakukan dengan perulangan atau looping while selama n verts lebih dari 0. Nah, di sini no successor dideklarasikan dengan current vertex, ya, dimana current vertexnya sama dengan min 1, maka dia akan menampilkan error graph has cycles karena dia tidak boleh menggunakan cycles. Kemudian di sini akan melakukan proses penghapusan vertex dari graf. Yang dihapus adalah current vertex. Lalu topologically short order ditampilkan, kemudian menggunakan perulangan for lagi sampai oric n verts. Lalu short order ditampilkan. Nah, di sini no successor, yaitu dia tidak memiliki penerus. Di sini SH is H dideklarasikan. Untuk mengecek H-nya, kemudian if H row call. Nah, jika terdapat vertex, jika pada vertex terdapat successor, maka dia akan break. Kemudian jika tidak ada no H, maka dia akan kembali kepada row.